Halo, ketemu lagi nih bersama aku Reza di Official Sketsa. Kamu pasti lagi bingung kan? Lagi pengen gambar efek watercolor menggunakan Ibis Paint. Udah dicari kemana-mana, banyak sih videonya, cuman kayaknya nggak cocok nih sama kamu, ya kan? Jujur, jujur, ya kan? Benar. Berarti kamu nih cocok banget nih videonya. Semoga-moga cocok ya, karena aku bakal ngasih tutorial ke kamu tentang menghasilkan lukisan watercolor efek seperti ini atau seperti itu. Banyak pokoknya. Eh, aku bakal ngasih dasarnya aja sih, dasarnya. Aku nggak bakal ngegambar satu objek, tapi aku cuman ngasih tips and triknya supaya kalian bisa menghasilkan gambar ya sesuai dengan imajinasi kalian lah gitu. Gimana caranya, step by stepnya gitu itu bakal aku kasih. Oke, langsung aja deh. Gak usah lama-lama ya. Yuk, kita langsung praktekin yuk. Yuk, 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 yuk. Oke, nah ini kita buka ininya ya, buka aplikasinya Ibis Paint-nya dulu. Oke, by the way, ini stylusnya buatan sendiri ya. Sebenarnya sih ada stylus yang seperti ini. Lagi males aja makainya, kurang nyaman gitu. Jadi buat sendiri, ini dari Kapas. Ini lebih nyaman di handphone, lebih lembut, lebih enak lah gitu. Kalau nggak takut rusak satu, itu yang paling penting, nggak takut rusak. Oke, langsung aja nih. Ini kerjaan abang yang lama. Ini ada beberapa kerjaan nih buat project. Nih banyak deh pokoknya. Oke, langsung aja kalian buka lembar baru. Nah, abang kalau biasanya itu nih ukurannya seperti ini. Kelihatan ya, 100 kali 100 mm. Ukurannya ini 350 dpi. Ini yang standar untuk yang paling nyaman lah sama abang di handphone abang gitu. Oke, langsung kita buka. Oke, ini udah masuk lembar kerja. Oke, pertama-tama yang harus kalian siapkan adalah nih. Ininya. Apa sih namanya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini brush, namanya brush. Ya, brush yang pertama yang harus kalian atur ya, masukin ke custom biar gampang. Itu ada watercolor H2. Ini untuk pewarnaannya. Ini ada gouache yang water. Ini abang gunain untuk kayak untuk ngeblendnya gitu supaya bagus. Ini watercolor H3 itu biasanya itu kayak yang tajam-tajam, biasa kayak menggunakan bulu atau apa gitu ya. Tapi ini jarang banget digunain. Yang ini juga jarang, tapi biar aja di sini. Tapi terkadang masih mau digunain. Nah, kalau ini biasa ini untuk sketsa. Abang gunain watercolor point itu untuk sketsa. Dan di pen ini biasanya abang gunain itu untuk buat palette-nya supaya warnanya lebih mantap aja. Kalau pakai yang lain-lain itu kurang oke. Oke. Yang tahap berikutnya, kalian ini kan udah mulai sketsa nih. Nih sketsa itu biasa abang di ukuran 2. Ukurannya 2, ini ukuran 2. Terserah kalian, nyamannya kalian di ukuran mana. Itu kalau abang sih nyamannya di ukuran 2. Karena ya nggak besar banget, nggak kecil banget gitu. Ya asik aja. Besarnya pas kalau sama abang ya. Warnanya hitam di 70%. Jangan terserah juga sih kalau mau di berapa persennya, berapa mau 100 mau berapa terserah itu kalian. Oke, biasanya abang itu menggunakan buat sketsanya itu di ini layer pertama lah ya, itu sketsanya. Misalnya contohnya buat, karena tadi kan nggak buat objek ya, karena takut kelamaan. Contohnya bulat gitu ya. Nah, selanjutnya ini, bentar diganti dulu, rename. Kita buat sketsa. Oops. Sketsa. Oke. Nah, di layer berikutnya itu bisa kalian tambahin si kertas efek, si kertas watercolornya. Itu ya. Paper texture. Nah, ini watercolor paper. Buat yang belum ada, nanti kalian cek deh link di bawah, itu ada abang buat untuk kalian download si watercolor paper ini. Nah, kalau udah kalian download, kalau bagi yang udah ada, ini kalian masukkan ke ininya, kalian atur lebarnya berapa. Biasanya abang itu abang perbesar ini sampai 150%. Kenapa abang sampai 150%? Karena supaya efek kertas watercolornya itu dapat ininya, efeknya nggak besar banget, terus nggak kekecilan. Nah, 150. Ini kalian deh coba sendiri, ya kan? Ini bagus banget di 150%, ingat 150%. Pernah coba di 180, itu kebesaran, jadi agak kasar banget jadinya. Di 150 itu pas, cakep jadinya. Nah, kalau udah, itu kalian oke. Kita tunggu prosesnya, kita cancel. Nah, gimana supaya dapat efek watercolor yang bagus di sininya? Itu kalian ganti jadi linear burn. Nah, ini kan udah. Kenapa harus linear burn? Ya karena itu memang efek yang paling bagus dari sini. Kalau yang darken ya, kalau lighten, kontras itu nggak cocok. Dia cocoknya di sini, bagian yang ini. Dari semuanya cuma linear burn yang paling bagus untuk menghasilkan si efek watercolornya yang kita inginkan. Setelah itu, biasanya abang itu buat layer baru.
ya, layer baru. Nah, ini fungsinya adalah untuk nge-pick color, untuk cari warna. Misalnya kita buat apel gitu kan, warna merah. Nah, ini abang gunain si nih brushnya yang deep pen hard, yang hard ya. Nah, ini poin paling penting. Kalian untuk nge-pick colornya, kalian letakkan, ini kita ganti dulu namanya adalah palette. Oke, kenapa palette-nya harus di atas kertas? Supaya warna palette-nya itu, si warnanya itu tidak ngeblend sama si kertasnya. Karena kalau udah ngeblend sama kertasnya, itu bakal jelek banget, bakal aneh banget warnanya. Kalau nggak percaya, yuk kita buktiin. Ini misalnya merah, ini kita buat segini. Nih, merah. Ini merahnya bagus gitu, nggak. Oke, bentar. Oke, merahnya ini, ini bagus warna merahnya. Nggak ada si tekstur kertasnya. Tapi ini kita bandingkan, ini abang duplikat dulu, tapi ini kita letakin di bawah si kertas. Ini kita ganti dulu, rename kertas lukis. Ya, kertas lukis deh namanya. Nah, kita move. Nah, tuh kalian lihat bedanya. Warnanya, kalau kalian lihat di handphone kalian langsung, itu warnanya beda banget. Tekstur. Nah, ini tidak ada tekstur, ini ada tekstur. Kenapa tidak boleh di bawah? Nah, sepengalaman abang, pada saat kalian, ini kan palette ya, untuk memudahkan kita nge-pick warna si objek. Pada saat kalian menggunakan ini, ya warnanya ya ini gitu, yang di atas si kertas. Nih, kalian menggunakan ini kan. Tapi kalau kalian pakai yang di bawah ini, yang warnanya di bawah kertas, itu warnanya beda langsung. Warnanya nggak sama, malah lebih gelap gitu, lebih gelap, terus kadang mau nggak pas. Nih, kan berubah-berubah tuh warnanya, berubah-berubah kan. Kadang ada gelap, kadang ada terang gitu. Itu yang nggak cocok sih kalau sama abang ya, nggak sesuai dengan keinginan. Nah, bisa jadi lebih gelap, nggak sesuai warnanya. Seperti itu. Nih, beda banget kan? Beda banget kan? Tuh, itu alasannya kenapa si palette-nya itu harus di atas kertas lukis. Ini kita delete. Nah, setelah palette-nya, oke, kita ini buat banyak dia palette-nya. Nah, setelah itu lanjut kita kasih warna ke si objeknya. Ini kan sketsa tadi objek kan. Terus kita buat layer baru. Layer warna itu harus di bawah si sketsa. Kenapa bang? Supaya si sketsanya ini tidak hilang karena ketutup si warna. Oke, ini kita rename dulu. Ini warna objek. Oke, setelah itu kita ubah brushnya menjadi watercolor H2. Nah, kita pick color warna merah. Oke, setelah itu ini kalian usahakan berada di level paling rendah, ya kan, di persen yang paling rendah. Biasa bang sih mulainya dari sekitar segini, pokoknya yang paling tipis deh. Udah, ini ukurannya, ya udah langsung aja di warna-warnain, bebas aja. Anggap aja ini kayak kertas lukis tradisional ya. Bebas aja pokoknya. Kalian harus ekspresiin diri kalian. Nah, ini bisa kalian tambahin, misalnya mau digelapin, dinaikin lagi warnanya. Nah, itu kalian lakukan berulang. Kalau kalian mau mendapatkan hasil yang bagus, kalian harus sabar ini untuk menimpa-nimpanya ini, biar hasilnya kayak real watercolor. Kenapa bang nggak langsung warna yang gelap aja gitu? Kenapa nggak langsung warna gelap? Karena kalau langsung warna gelap, itu efeknya nggak bagus di objeknya, nanti langsung gelap banget gitu warnanya. Karena kan kita mau dapat yang kayak real ya, yang real gitu. Jadi ini kita harus step by step. Karena kalau yang real itu kan ya memang begini stepnya, yang ringan dulu gitu, tipis aja warnanya. Terus kita bisa, misalnya mau di blend warna biru. Ini kita letakin warna biru di sini. Nih, terus kita tambahin misalnya gini. Ini contoh aja ya. Selebihnya ini dasar banget. Ini dasar banget untuk kalian. Ini kita, misalnya kalau mau bagian sisi ini yang paling gelap, terus bagian ini yang terangnya, ini bisa kalian turunin lagi. Ya udah, di gambar gini aja. Pokoknya asik banget deh menggunakan ini, Ibis Paint, efek watercolornya ini. Terus pick lagi warna merah, kalian buat yang tipis warnanya. Oke, ini pokoknya ini harus tebal. Kalau mau tebal bebas, mau gelap banget. Nih. Nah, jadi kalau yang watercolor edge ini, dia semakin kalian giniin, ini sekali. Kalau kedua, nah dia makin hilang nih bagian tengahnya. Bagian tengah hilang. Nah, jadi dia membentuk di pinggirannya ini. Kayak kalian melukis di watercolor yang asli tradisional, itu kan ada kalau kalian tambahin air. Nih, tambahin air. Nah, itu bakal ke pinggir-pinggir kan dia terkumpulnya. Jadi ini kan air semua, jadi ini kosong gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kalian bisa tambahin seperti ini. Nah, kalau kalian ngerasa, ini bang udah bagus gitu kan, tapi ngeblendnya gimana? Ngeblendnya itu menggunakan si gouache yang water. Selayaknya kayak, oke, lukisan aku nih udah selesai nih, tapi harus ngeblend banget. Kalian pakai gouache ini, kalian akan nambahin air kan untuk biar ngeblend warna satu sama lain. Nah, ya di Ibis Paint juga seperti itu. Semakin tinggi, semakin ini nama efeknya. Tuh, semakin banyak airnya gitulah istilahnya. Nah, gitu efeknya. Kayak bagus banget. Kalau abang sih suka banget pakai efek yang ini. Nih, kalian bisa ngeblend pakai ini. Tuh, di blend.
Nah, cara ngeblendnya ini juga punya trik ya, nggak bisa asal sebenarnya. Karena kalau yang gua water ini dia nih, kalau kalian ini garis ya, ini batas batas si objek. Kalau kalian dari sini ke dalam ke warna, nih dia hasilnya gini, dia bakal keluar. Terus garis-garis yang di sini itu bakal hilang, jadi kayak banyak airnya gitu. Nah, tapi kalau kalian buat seperti ini dari warna ke kertas keluar, nah tuh, jadi dia nambah airnya, hilang, bagian warnanya hilang, kayak kalian hapus menggunakan air gitu. Beda kan? Nah, itu bisa kalian kreasikan sendiri. Nah, tuh, kalau gini, kalau dari kertas ke warna, dia bakal nyebar ke kertas. Tapi kalau dari warna ke kertas, dia akan hilang warnanya. Nah, ini kita blend dulu. Ini dibesarin. Ini bakal bagus banget. Nah, tuh. Setelah ini kalian bisa timpah juga nih menggunakan warna yang tadi. Kan udah ngeblend nih. Ngeblend. Kalian balik lagi ke watercolor H2. Gampang banget kan? Ini cuma 2 aja loh. 2 aja ininya. Toolsnya, nggak lebih. Sketsanya juga cuman nambah 1. Tuh, bisa nambah gelap, atau kalian pengen yang gelap lagi, ya udah tinggal geser tuh. Terus pengen di blend, udah masuk aja gua waternya, tambahin tuh, jadi deh. Bagus kan? Bagus banget. Terus ini aku mau kayak asli bang, biar kelihatan ini. Terus garisnya gimana bang? Kan masih ada kelihatan garisnya nih sketsanya. Tipsnya adalah jangan buru-buru menggunakan efek seperti ini. Kalau udah di akhir, gunakan efek seperti ini tuh di akhir-akhir aja. Jadi ingat ya, pertama banget ya yang harus kalian ingat, kalau untuk efek itu di akhir. Yang penting kalian selesai dulu objeknya, baru kalian kasih efek-efek seperti ini. Kenapa? Karena itu maybe bisa kalian pakai lagi nih objek seperti ini untuk efek yang lain. Jadi nggak sayang kan? Jadi bisa kalian double dulu, duplicate dulu. Nah, ini kalian simpan, kalian taruh atas, bisa kalian masukin ke folder. Biasa sih abang masukin folder. Nih, masukin ke folder biar aman. Nah, sketsanya juga dimasukin ke folder, di duplicate, masukin ke folder. Nah, ini udah aman nih, yang sebelumnya kan. Terus ini bisa kita satukan, kita merge. Nah, ini udah satu nih sama sketsa. Kalau udah yakin nih sama objeknya udah bagus banget gitu, ya udah tinggal kasih efek. Nah, si pensilnya ini, nah sketsanya ini juga ngikut gitu. Jadi bener-bener kayak asli. Kita nggak usah bingung. Tuh. Nah, ini udah mulai kreasi kalian aja, nggak usah bingung. Paling penting adalah kalian harus banyak referensi, lihat referensi. Penting banget. Kalau abang sih tiap hari yang lihat referensi, supaya imajinasinya itu jalan. Imajinasinya itu tiap hari ada aja gitu. Oh, pengen buat kayak gini. Jadi nggak berhenti, nggak mentok di situ-situ aja efeknya. Kalian harus bisa berani lah berekspresi. Jangan takut jelek gambarnya. Kalau jelek ya udah diganti. Kan nggak mau dikumpul, nggak ada guru yang marahin. Ini kan kerjaan kita sendiri. Kalau jelek ya kita sendiri, ya kalau bagus ya kita sendiri yang seneng. Itu jadi happy aja. Tuh, gini, jadi deh. Gampang banget kan? Tuh. Nah, kalau kayak gini juga bisa nih. Nah, tuh dihilangin. Nah, itu tinggal ekspresi kalian aja, imajinasi kalian lakuin. Tingkatkan imajinasi di sini. Bebaskan diri kalian. Kalau abang mah seneng banget ngerjain ini. Nah, udah deh, terserah mau gimana, langsung disimpan deh. Oke, jadi yang pertama kalian harus ingat, kertasnya itu linear burn. Oke, poin pertama linear burn. Terus tadi ada ini udah kita simpan, ada si sketsa. Ingat, sketsa itu harus di atas, ya kan? Jadi ada salah deh. Jadi mana ini sketsanya, di copy dulu, duplicate dulu ya. Oke. Nah, ini ada sketsa. Ini pertama banget adalah warna. Sketsa, kertas. Salah dong. Ya ini sketsa, baru kertas lukis yang dirubah ke linear burn. Lalu di atas kertas lukis ada palette. Oke. Semoga bisa kamu ini ya praktekin ya. Diingat loh step by stepnya. Gampang banget. Nih yang kalian ingat nih, harus watercolor H2, gouache water. Yang paling penting ya, ini 1, 2, dan ini deep and hard untuk ngepick color dijadiin palette. Nah, itu aja gampang banget. Nih, kok di situ? Ini warna objek dong. Oke. Bisa dong, bisa ya. Ini makin tinggi, semakin banyak airnya. Tuh. Efeknya juga bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Ini bisa kalian lihat deh. Kalau mau objeknya, kalian bisa lihat di video abang yang lain yang banyak itu di bawah. Bisa kalian lihat di playlist Ibis Paint X. Itu bisa kalian cek, di situ banyak banget. Udah abang upload video prosesnya, sama prosesnya kayak gini, nggak ada yang lain. Ini udah semua caranya, gampang banget. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung praktekin dah.
Gampang banget dah ini soalnya. Tuh, bisa bagus kan? Tuh, kalau di zoom tuh, cakep dah, cakep dia. Cakep. Bisa jadi kalian lebih cakep gambarnya. Karena ini gampang banget deh, gampang. Kenapa Bang ulang terus kata-kata gampang? Karena memang gampang banget, mudah banget buatnya. Nih, Abang tuh udah banyak banget ngasilin gambar. Tuh. Ini yang paling epic sih, paling epic. Ini sama ini gila, keren banget sih. Segitu bangganya gitu bisa menghasilkan. Karena ini dulu kayak cuman aduh, bisa nggak ya gambar kayak gitu. Ternyata bisa. Asalkan mau belajar, mau nyari, terus mau berimajinasi. Gitu aja sih. Gimana? Gampang kan caranya? Gampang banget lah, gampang lah. Kalau abang mah ngasih yang gampang-gampang aja, tapi bermanfaat gitu. Yang bisa kalian kembangkan, karena abang ngasihnya yang dasar banget nih. Untuk bisa kalian kembangkan sesuai dengan imajinasi kalian, sesuai dengan kreasi kalian, sesuai dengan keinginan kalian lah pokoknya. Terus kalau udah jadi lukisannya, jangan lupa tag abang ya di Instagram. Di sini, Official Sketsa. Oke? Jangan lupa di follow juga. Dan kita bisa sharing lah di Instagram gitu. Abang pengennya kita sharing. Kalian bisa tanya-tanya, bisa DM di Instagram, bisa juga tinggalkan di pertanyaan di kolom komentar, atau maybe ada saran, Bang buat video ini dong, Bang gambar ini dong, Bang kasih tahu gimana cara yang macam-macam lah pokoknya sesuai dengan keinginan kalian lah gitu. Kalau bisa abang penuhin ya bisa, ya kalau bisa abang penuhin ya kenapa enggak gitu ya, abang buatin videonya. Oke, terima kasih udah nonton. Udah subscribe belum? Pasti belum. Subscribe dulu dong. Subscribe dulu biar abang makin semangat nih buat video-videonya. Terus kasih like ya. Terus banyak terusnya ini, banyak maunya abangnya ini. Kalian share deh, kalian share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan kalau menurut kalian ini video bagus dan wajib ditonton oleh anak-anak muda yang pengen belajar, atau maybe orang tua juga kayaknya harus belajar kali ya. bisa kalian share. Terima kasih loh udah nonton. Jangan lupa itu tag di Instagram, oke? Terima kasih. Thanks for watching. Apaan sih? Sampai ketemu di video berikutnya.